yang solid. MGMP, di dalam MGMP Bapak Ibu membuat modul ajar. Tanyakan kepada ketua MGMP, izin memaparkan modul ajar saya, tolong dikritisi. Itu adalah peningkatan kualitas Bapak Ibu sebagai seorang guru. Kemudian dari guru penggerak sebelumnya juga sudah melakukan berbagi praktik baik tentang disiplin positif ya Bapak Ibu. Jadi tidak asing lagi buat Bapak Ibu semua. Untuk disiplin positif di sini Bapak Ibu guru juga sudah mengerjakan di PMM kemarin aksi nyata. Jadi tidak apa-apa ya Bapak Ibu, kita mengingat sedikit lagi kembali tentang disiplin positif. Kita masuk ke bagian pertama yaitu pendidikan menurut KHD. Di sini tujuan pendidikan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Kemudian kita sebagai pendidik hanya dapat menuntut tumbuh kembang anak ya Bapak Ibu, karena kodrat mereka itu sudah mereka miliki dari sejak mereka lahir bawaannya. Jadi tugas kita sebagai pendidik itu hanya mengarahkan, mendidik dan menuntun ke hal-hal yang positif agar mereka bisa mencapai dan memperoleh tujuan yang mereka cita-citakan. Kemudian konsep inti dari budaya positif di sini kurang lebih ada 8 ya Bapak Ibu. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, fungsi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Berikutnya ada pembelajaran paradigma baru ya Bapak Ibu. Ini tidak asing lagi juga bagi kita semua, karena sejatinya Bapak Ibu juga sudah melakukan praktek langsung di kelas masing-masing, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dan di sini tujuannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila kita yang ada 6 dimensi itu ya Bapak Ibu. Slide berikutnya Bu. Nah untuk ini miskonsepsi tentang teori kontrol yang biasanya ini salah persepsi ya Bapak Ibu dari pemikiran kita. Ada mengontrol murid, ilusi kita bisa mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penggunaan positif itu efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah demikian Ibu paparan dari saya. Selanjutnya Firmina, yaitu mengubah paradigma stimulus respon dan ke pendekatan teori kontrol. Nah, jadi selama ini kita tidak sadar ya kalau kita selama ini sudah menggunakan stimulus respon. Jadi ternyata stimulus respon ini itu kurang mendukung untuk budaya positif. Jadi kita mencoba sekarang untuk mengubah ke pendekatan teori kontrol. Jadi kita tidak bisa mengontrol anak-anak sebenarnya Ibu-ibu. Ya. Oke lanjut. Nah, ini apakah disiplin positif itu sebenarnya? Ya. Jadi ini berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Nah, disiplin positif ini mengacu pada nilai-nilai yang diyakini. Jadi setiap anak, bahkan setiap manusia itu sudah memiliki nilai-nilai yang diyakini. Terus disiplin positif ini menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi kita tidak boleh menjanjikan imbalan, memberikan hukuman dan sebagainya. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan dengan disiplin positif itu? Kita hanya akan bisa melakukan restitusi. Ini nilai-nilai kebajikan universal, banyak ya Bapak Ibu. Yang diutamakan di dalam budaya positif ini kita adalah sesuai kurikulum kita juga, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai inilah yang akan kita tanamkan kepada anak-anak, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ini yang diharapkan bisa berkembang di dalam diri anak-anak. Nah, ini kita sebagai manusia, kita punya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama untuk bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang lazim kita miliki. Jadi tujuannya apa? Untuk bisa bertahan hidup ya, dan untuk mendapatkan kesehatan. Apa sih motivasi dari perilaku manusia? Jadi ini ada 2 Bapak Ibu. Ada motivasi dari luar dan ada dari dalam diri sendiri. Nah, ini apakah kita selama ini melakukan sesuatu itu kira-kira yang dari mana? Apakah dari dalam diri kita sendiri atau dari luar? Apa karena ingin mendapatkan penghargaan, imbalan,
atau karena kita tidak ingin dihukum. Jadi kita datang pagi-pagi, kita datang rapat pagi-pagi ini apa motivasi kita? Nah, yang diharapkan di sini adalah motivasi itu muncul dari dalam diri kita. Jadi bukan karena takut dimarahi Ibu Ririn, bukan karena nanti dipuja karena guru yang baik, itu tidak. Jadi yang diharapkan adalah dari dalam diri kita. Jadi kita memiliki nilai tadi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Ira. Kemudian seperti yang dikatakan Bu Alfrida tadi, kita tidak boleh menghukum siswa. Jadi ibaratnya kita melakukan pendekatan dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ibaratnya kalau anak itu berbuat salah,